Lu ngerasa kerja tiap hari, tapi duit lu numpang lewat doang. Udah capek-capek, bangun pagi, pulang malam, tapi dompet masih tipis aja. Gue juga ngerasain sih, sampai akhirnya gue ketemu buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini bukan ngajarin lo jadi kaya mendadak, tapi ngajarin gimana sih caranya orang kaya itu berpikir. Yang pertama, pola pikir yang ngebentuk hidup. Di buku ini, Kiyosaki punya dua sosok ayah. Ayah miskin adalah ayah kandung Robert Kiyosaki, mewakili pola pikir tradisional kebanyakan orang biasa. Dia punya pendidikan tinggi, bekerja keras, tapi tetap struggle secara finansial. Ayah kaya adalah ayah dari sahabat Robert Kiyosaki, mewakili mindset orang kaya yang paham cara kerja uang, investasi, dan kebebasan finansial. Perbedaan pola pikir kedua ayah ini, ayah miskin bilang sekolah yang rajin, cari kerja aman, jangan ambil risiko. Sedangkan si ayah kaya belajar soal uang, ambil keputusan, jangan takut gagal. Itu ajaran si ayah kaya. Jadi gambarnya begini teman-teman. Soal pendidikan, ayah miskin bilang mengutamakan pendidikan formal, gelar, dan kerja di perusahaan besar gitu. Sedangkan si ayah kaya mengutamakan pendidikan finansial dan bisnis. Pandangan tentang uang, ayah miskin, uang adalah sesuatu yang harus diperoleh dengan bekerja keras dan hemat. Ayah kaya, uang harus bekerja untuk kita lewat investasi dan aset. Pendapatan, ayah miskin fokus pada gaji dan keamanan kerja. Ayah kaya fokus pada menciptakan sumber pendapatan pasif. Risiko, ayah miskin menghindari risiko sebisa mungkin. Ayah kaya berani mengambil risiko terukur untuk peluang. Kebebasan finansial, ayah miskin bergantung pada pekerjaan tetap atau jadi budak gaji. Ayah kaya menciptakan kebebasan dengan mengelola uang dan aset. Pengeluaran, ayah miskin lebih suka membeli barang konsumtif, hidup dari gaji. Ayah kaya membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Prinsip penting dari ayah kaya. 1. Pendidikan finansial itu penting. Banyak orang pintar di sekolah tapi bodoh soal uang. Ayah kaya mengajarkan belajar tentang cara kerja uang, perpajakan, investasi, dan bisnis. Yang kedua, membedakan aset dan liabilitas. Aset itu yang bisa menghasilkan lu duit dalam bentuk apapun. Contoh, properti yang lu sewa, bisnis, dividen dari saham. Sedangkan liabilitas dalam bentuk apapun yang tidak menghasilkan uang tapi selalu mengeluarkan uang. Contoh, mobil yang lu pakai pribadi, motor, rumah, HP. Ayah kaya bilang supaya kaya beli aset bukan liabilitas. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau lu punya motor dan motornya itu lu pakai kerja, ya itu udah termasuk aset karena motor lu itu untuk lu ngasilin duit. Ya itu juga udah termasuk aset menurut gua, karena motor itu untuk lu ngasilin duit, bukan cuma sekedar dibeli tapi nggak menghasilkan apa-apa. Kalau lu beli motor cuman untuk jalan-jalan kan lu bisa pakai angkutan umum. Nah yang ketiga, jangan kerja untuk uang, tapi biarkan uang kerja untuk kita. Jangan fokus dari gaji lebih besar, tapi fokus buat investasi dan bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Yang keempat, berani ambil risiko dan belajar dari kegagalan. Ayah kaya percaya, kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, tapi belajar dan terus maju. Gunakan otak dan kreativitas dalam mengolah uang. Orang kaya kreatif dalam cari peluang dan memecahkan masalah finansial. Pesan buat lo, pola pikir itu awal dari semua keputusan keuangan lo. Kalau lo dibesarin buat cari aman terus, ya lo bakal jalan di tempat. Tapi kalau lo mulai mikir soal aset dan peluang, lo punya kemungkinan buat naik kelas dan mau maju. Pelajaran yang Robert dapatkan dari dua ayah ini, dari ayah miskin, sekolah yang bagus, dapat kerja yang bagus, kerja keras, hemat, jangan ambil risiko besar. Tapi nyatanya ini bikin dia susah secara finansial. Dari ayah kaya, dia belajar cara kerja uang, investasi, jangan takut gagal, kumpulin aset, buat uangmu kerja buat dulu. Ini yang bikin Robert bisa membangun kekayaan. Pesan gua, bangun aset dulu, baru kaya. Kalau kebalik, duit lu cuma habis dan bikin stres, apalagi yang sering depo. Buku ini ngajarin lu satu hal, jangan kerja seumur hidup buat duit. Bangun sistem dan aset, biar duit yang kerja buat lu.
Buat lo yang kerja keras setiap hari, mulai bangun mindset dan aset dari sekarang. Walau kecil, lama-lama lo bakal ngerasain bedanya. Mindset itu kunci. Kaya atau miskin itu bukan soal berapa banyak duit lo, tapi gimana cara lo mikir soal duit. Orang miskin dan kelas menengah sering beli liabilitas dan kerja demi gaji. Orang kaya beli aset dan fokus ke kebebasan finansial. Pendidikan formal itu penting, tapi pendidikan finansial jauh lebih penting, bro. Besok gue bakal bahas buku Atomic Habit buat lo yang pengen bangun kebiasaan kecil yang berdampak besar. Kalau lo mau baca langsung bukunya, lo bisa cek link di deskripsi gue ini yang berjudul Rich Dad Poor Dad.